sih tema yang dihadirkan di GDIC 4 ini? Jadi kalau temanya itu Bu Dwi lebih kepada peran institusi dalam SDG Sustainable Development Goals. Jadi kalau misalkan tadi sempat dijembatani juga oleh Bu Ade, spesialnya di mana kita percaya bahwa ini sangat-sangat spesial juga GDIC 4 karena ini adalah GDIC pertama setelah pandemi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unja. Kita bertemu lagi di Universitas Jambi Podcast. Kali ini bersama teman-teman kita yang menggawangi Green Development International Conference. Itu adalah perhelatan akbar setiap 2 tahun sekali yang dimiliki Universitas Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kali ini saya kedatangan tamu yang sudah biasalah kita lihat di Universitas Jambi sangat populer. Yang pertama adalah Ibu Dr. Ade Oktavia SEMM. Siapa yang nggak tahu, beliau seorang punggawan di dunia riset Universitas Jambi dan ditemani juga oleh adik yang cantik, adik Raisa. Walaupun adik-adik udah hebat ini, beliau sebagai sekretaris dari Green Development International Conference yang keempat. Baik, kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan Raisa. Waalaikumsalam. Pagi. Bagaimana paginya hari ini dengan semangat internasionalnya? Saya mau tanya-tanya dulu ke Bu Ade. Bu Ade, ini kan GDIC ya, kita punya kegiatan ini udah yang kali keempat. Nah, tapi sebelum kita nanya yang keempat, boleh nggak Ibu cerita dulu mengenai GDIC 1, 2, dan 3? Mungkin ada sahabat Unja yang belum tahu bahwa ini adalah perhelatan yang udah keempat. Gimana Bu? Iya, baik, terima kasih. Proses untuk mempublikasikan hasil-hasil riset ini banyak media, banyak tempat ya. Salah satunya melalui diseminasi di seminar internasional. Kita sering, dosen kita mengikuti aktivitas baik sebagai presenter maupun partisipan dalam kegiatan-kegiatan seminar internasional. Maka LPPM berpikir ya bersama-sama bagaimana kalau kita mengadakannya di Universitas Jambi. Tentu akan lebih banyak dosen bisa terlibat dan juga teman-teman yang dari perguruan tinggi lain itu juga bisa datang dan melihat Universitas Jambi maupun Provinsi Jambi. Maka dimulailah GDIC 1 sampai dengan GDIC 4 dengan tema-tema yang mengarah kepada green development. Yes. Karena tema ini tetap menjadi salah satu tema yang seksi ya Bu Dwi ya, dalam rangka untuk pengembangan nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah dari mulai pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang akan dilaksanakan, kita melibatkan para dosen-dosen yang produktif ya, yang sudah terbiasa mengikuti seminar internasional dan juga organisir aktivitas yang di level internasional. Dan support dari pimpinan sangat tinggi ya. Maka dari GDIC 1, 2, 3 saya mengamati berjalan dengan lancar dan sukses dan memberikan kontribusi ya berupa proceeding terindeks bagi kinerja khususnya penelitian. Oke, berarti selama Ibu menjabat sebagai Ketua LPPM di Universitas Jambi periode Ibu ini berarti udah mengalami ya Bu ya. Ini yang keempat GDIC-nya. Artinya dinamika itu semakin hari semakin baik. Nah, yang untuk kali ini kira-kira ada yang spesial nggak? Setiap aktivitas, setiap periode itu semua spesial. Yes. Tapi yang sekarang ini lebih spesial. Mungkin nanti Raisa yang menceritakan spesialnya gimana. Nanti saya lebih teknisnya tuh saya akan tanya kepada Raisa. Raisa ini kebetulan dia hadir di podcast kita mewakili Bapak Dwi Kurniawan sebagai ketua, yang beliau juga karena sebagai ketua jadi mungkin sibuk hari ini sedang berpetualang untuk menyukseskan GDIC 4. Nah, ke Mbak Raisa, apa sih tema yang dihadirkan di GDIC 4 ini?
Jadi kalau temanya itu Bu Dwi lebih kepada peran institusi dalam SDG Sustainable Development Goals. Jadi kalau misalkan tadi sempat dijembatani juga oleh Bu Ade, spesialnya di mana kita percaya bahwa ini sangat-sangat spesial juga GDIC 4 karena ini adalah GDIC pertama setelah pandemi ya Bu ya. Karena yang ketiga itu benar-benar ketika masih kita kan awalnya sudah rencanakan ya. Kita sudah berkolaborasi sejak yang ketiga ya. Mungkin harus di-spill sedikit ya. Kalau yang ketiga itu kita sebenarnya sudah direncanakan offline ya Bu Ade ya. Tapi ya karena kondisi dan peraturan tentunya juga kita harus memprioritaskan keamanan, kesehatan kita. Jadinya itu online sih ya, jadinya settingannya online ketika GDIC 3. Nah inilah GDIC 4 spesialnya ini kita jadi vibe-nya itu di GDIC 4 itu udah bangkit kembali. Jadi itu yang spesial ya. Iya, jadi yang tidak terlihat pada saat yang pandemi yang spesial itu akan diperlihatkan. Kita ekspresikan. Dari kegiatan, rencananya kegiatan akan dilaksanakan kapan itu Mbak Raisa? Insya Allah tanggal 1 dan 2 Oktober 2022 di Swiss Bell Hotel Jambi. Oke teman-teman, sahabat Unja, bahwa GDC 4 ini juga akan dilakukan secara hybrid juga ya. Ada yang offline dan ada yang offline, tetapi tentu pastinya yang hadir offline itu mendapatkan atmosfer yang sangat beda ya. Karena memang kekangenan dari GDIC 4 itu. Oh ya, kalau boleh tahu sudah berapa peserta sih sampai hari ini kira-kira? Sampai hari ini kita alhamdulillah sudah lebih dari 200 peserta. Jadi takutnya nih Bapak Ibu yang belum daftar nanti nggak ada kuotanya nih. Jadi cepetan daftar di link kita, itu ada di flyernya kebetulan Bu Dwi. Artinya ini tinggal beberapa hari lagi ya? Iya benar. Kita akan close registration. Artinya ini masih teman-teman yang masih ingin melihat bagaimana hebatnya GDIC 4 ini, tinggal 3 hari lagi. Yang belum mendaftarkan silahkan, karena nanti ada kejutan-kejutan. Kebetulan di tanggal itu juga tanggal 1 dan 2 ya. Tanggal 2 itu adalah Hari Batik Nasional. Mungkin apakah ada kejutan dari panitia untuk GDC 4? Pasti panitia akan menyediakan kejutan. Jadi sekali lagi ya Bu Ade ya. Boleh dibocorkan nggak? Mana tahu nanti ada teman-teman yang rencana ini yang belum daftar nih sahabat Unja, tadinya mau online gitu ya. Gara-gara berubah pikiran ya? Karena ada boleh nggak dibocorin? Boleh. Jadi hari pertama itu bagian hadir onsite kita ada seminar kit. Iya, seminar kit ini kita juga alhamdulillah dibantu oleh sponsor kita ya Bu Ade. Ya, langsung aja sponsornya. Langsung aja ya, terima kasih banget kita ucapkan oleh PTPN dan juga Livin Mandiri yang juga sudah menjadi bagian dari pihak sponsorship kita. Dan di tanggal 2 Oktober itu kita akan mengadakan suatu parade batik. Oke. Jadi kalau ada Citayam Fashion Week kita akan mau adain apa? GDIC Fashion Week. Jadi rugi banget ya. Jadi nanti juga diberikan hadiah-hadiah dari sponsor. Benar. Sehingga ini betul-betul spesial. GDIC 4 ini bisa menjadi piknik akademik buat para periset yang nantinya akan saling mempresentasikan berbagai hasil-hasil risetnya. Oh iya, Bu Ade, ini kan seminar ini kan sebenarnya salah satu luaran yang harus kita laksanakan sebagai periset. Nah, apa goal dari GDIC ini sehingga harus menyembatani luaran itu? Iya. Jadi pelaksanaan seminar internasional ini tentu ada maksud dan tujuan ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan memfasilitasi teman-teman periset untuk bisa menyampaikan hasil penelitiannya di kancah internasional. Dan tentu saja luarannya kita berharap juga bisa menambah indikator kinerja utama IKU. Ya, makanya nanti luaran dari seminar ini berupa prosedur terindeks. Oh iya, terindeks WOS ya. Oh ya, kalau WOS itu berarti kalau ini mungkin buat teman-teman sahabat Unja juga yang mungkin tidak banyak seminar-seminar yang memberikan janji bahwa nanti proceedingnya itu terindeks WOS.
kita sudah membuktikan di GDIC 3 bahwasannya proceeding kita telah diterbitkan di Atlantis Press ya. Berarti itu kalau secara nilai kredit poinnya itu berapa ya Bu ya untuk proceeding internasional itu? Ya, baik. Jadi di samping ini bisa membantu dosen juga ya untuk menambah kinerjanya, misalkan kalau untuk naik pangkat ya, menambah daftar dari CV-nya ya. Nah, penghargaan dari proceeding ini sebesar 10 kalau saya tidak salah ya. Kalau internasional ya. 10 atau 25 ya. 25 ya. Lumayan besar juga ya 25 indeks WOS ya. Tadi. Ya. Oke, sahabat Unja, bahwa GDIC 4 dan GDIC selanjutnya itu selalu diupayakan karena ini adalah sebuah conference yang tingkat internasional, maka proceedingnya tentunya akan diindeksasi secara internasional. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Raisa, sudah narasumber kita itu berasal dari mana saja atau dari universitas mana saja yang kalau dilihat di flyernya itu kan ada dari beberapa negara? Iya, jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini baik narasumber dan peserta kita juga itu kurang lebih terdiri dari 4 negara, yang jelas Indonesia ya udah pasti ya Bu Dwi ya. Indonesia, dari Australia, bahkan dari akademisi Jerman juga ada loh yang daftar di GDIC. Masa sih kita yang dari Indonesia nggak ikutan daftar? Berarti yang dari Jerman, yang lain peserta lain bisa lihat-lihat tuh ya gimana kualitas riset-risetnya di negara lain ya. Dari Malaysia juga ada beberapa lah ya. Benar-benar. Jadi sudah 4 negara, atau bahkan karena ini kita belum juga close registration, jadi mungkin bisa jadi lebih juga dari 4 negara. Itu peserta ya. Kalau speakernya itu bisa nggak diuraikan dari mana asalnya dan ekspornya itu di bidang apa, supaya teman-teman mungkin yang punya riset terkait itu bisa terbuka pikirannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari periset dari luar negeri. Kalau para narasumber kita itu Bu Dwi, memang beliau juga sudah kita informasikan bersama dengan surat undangan itu akan menyajikan materi di pembukaan kita nanti tanggal 1 Oktober itu sekitar tema SDGs itu sendiri. Lebih spesifiknya itu dalam konteks peran institusi dalam Sustainable Development Goals. Nah, kita ada Dr. Doni Adams, itu dari University of Malaya. Ada juga dari bidang edukasi itu ada Ibu Dr. Nitya dari Australia. Itu kita benar-benar langsung mengundang dari School of Education-nya ada Dr. John Willison, yang sebelum di GDIC juga beliau juga sudah pernah mengisi GDIC kita sebelumnya di GDIC 3. Terus kita juga mengundang Prof. Komarudin, Prof. Nur Hasan, dan Profesor Sutrisno, Rektor Universitas Jambi. Oh iya, itu pastinya ya. Oke, by the way, itu narasumber kita itu akan hadir secara offline atau dengan online? Nah, ini kejutan juga, gimana Mbak? Jadi sebenarnya kita mau ini juga ya, mau kasih kejutan juga ya, tapi ya nggak apa-apa, mungkin kita beberkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah untuk yang atas nama Dr. John Willison dari Australia, beliau benar-benar bakal kasih materi langsung di Swiss Bell Hotel. Jadi ditunggu kehadirannya ya. Jadi para pendaftar yang sudah mempersiapkan presentasinya, bikin presentasinya lebih baik lagi nanti karena kita akan berbagi juga secara akademik. Lalu saya pikir ini ada pertanyaan yang agak lucu ya. Kalau dari sisi komitenya, dari panitianya itu ada nggak tantangan-tantangan yang dirasakan selama mempersiapkan GDIC ini? Kalau tantangan mungkin Bu Dwi lebih kepada panitia-panitia yang memang baru kali ini diberi kesempatan untuk involved atau ikut serta secara lebih mendalam, apalagi dosen-dosen mudanya ya Bu Ade ya, karena kan artinya yang banyak terlibatnya adalah dosen-dosen muda ya. Dan pastinya dibimbing oleh dosen-dosen senior juga. Karena kan sebelumnya kalau kita bisa ingat GDIC 3 mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti ya GDIC kita, itu kan langsung dosen senior yang memang istilahnya teknis dan konsep dari dosen senior. Tapi kali ini, nah ini salah satu hal spesialnya juga ya mungkin ya Bu Ade ya, adanya kolaborasi antara dosen senior di Universitas Jambi dan juga dosen muda, sehingga kita upayakan acara ini semaksimal mungkin. Agak alergi Bu kalau ada kata senior juga. Kita di posisi mana tuh? Kita di mau dibilang nanti senior, kita tua banget ya Bu ya. Masih muda tapi senior. Junior kayaknya udah tua rasa senior. Tapi ada yang spesial
pikir ini saya lihat karena sekretariat kita kan ada di gedung LPPM ini di kampus Pinang Masa Mendalu. Saya tuh lihat mahasiswa dari program MBKM juga terlibat ya. Bisa nggak ngejelasin bahwasannya kontribusi mahasiswa itu ke dalam kegiatan ini tuh seperti apa? Karena ini kan juga termasuk salah satu kegiatan yang meningkatkan IQ kita untuk melibatkan mahasiswa ya, Bu ya? Atau mungkin Bu Ade yang lebih tepat? Iya, jadi kita surprise juga dengan mahasiswa kita ini ya Bu Dwi ya, karena mereka tuh sangat kreatif dan punya ide-ide cemerlang gitu. Jadi ketika kita arahkan ini harus membuat abstrak misalkan ya, nah itu mereka sangat antusias untuk belajar ya, padahal kan dalam posisi semester 5 gitu ya, semester 7 katakanlah itu udah terbiasa menulis. Jadi pengalaman baru yang membuat mereka tuh semangat juga. Bahkan dari mereka tuh nanti akan mempresentasikan juga karya ilmiahnya. Nah, yang menarik tahun ini dan menurut saya spesial karena mereka dikemas dan dihargai dalam program MBKM ini sebagai salah satu dari sekarang 9 ya MBKM yang ada yang ditetapkan oleh kementerian, yaitu MBKM riset ya. Dan kita ini uji coba nih Bu Dwi, artinya kalau ini berhasil dan kita melihat memang ini dapat kompetensinya ya, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan banyak lagi ya event-event yang melibatkan mahasiswa dalam MBKM riset. Jadi spesial juga berarti ada beberapa spesial nih di dalam GDIC 4. Artinya ini adalah program pertama untuk mencoba mahasiswa MBKM kita untuk ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam persiapan mungkin hingga pasca. Karena kita seminar ini bukan hanya dihadirkan dan selesai pada saat selesai tanggal 1 dan 2 Oktober, tetapi justru akan diperlihatkan bagaimana proceedingnya itu menjadi terindeks WOS dan mahasiswa juga ikut terlibat untuk proses-proses itu sampai pasca seminar. Alhamdulillah artinya LPPM sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan yang memang dibutuhkan oleh Civitas Akademika. Jadi nggak hanya dosen-dosen aja atau riset, tetapi juga mahasiswa. Dan yang terpenting juga masyarakat luas ini karena internasional, artinya tema yang dihadirkan pun ini adalah tema yang menjadi isu internasional. Sebelum kita akhiri, saya mau minta closing statement dari Bu Ade dan Mbak Raisa. Yang pertama Bu Ade dulu. Iya, mari teman-teman insan pendidikan tinggi untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang baik ini ya, dan kami yakin bahwa kegiatan ini menjadi suatu pengalaman akademis yang sangat mengesankan karena disiapkan dengan sangat baik oleh panitia, dan juga kita akan mencapai outcome yang sesuai dengan apa dan selaras dengan apa yang diinginkan oleh perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Itu closing statement dari Bu Ade dan pesan-pesan terselubungnya buat Anda yang belum daftar, silahkan mendaftar karena tadi menurut Mbak Raisa waktunya tinggal beberapa hari lagi, nanti kalau nggak daftar nggak dapat kejutan-kejutan akhir tahun ya. Nah, terus selanjutnya closing statement dari Mbak Raisa. Untuk Bapak Ibu, saya izin mungkin menyampaikan pesan dari Pak Urip sebagai Ketua Divisi Publikasi ya, koordinator dalam GDIC juga. Saya juga mention Pak Urip. Oh iya. Jadi Pak Dr. Urip Sulistyo harusnya hadir pada hari ini, tetapi karena beliau itu ya begitu multitask ya, banyak sekali kegiatan-kegiatannya, hari ini nggak bisa hadir. Tapi saya kasih hashtag lah, nanti jangan lupa MD Production channelnya podcast. Di situ juga ada penguatan-penguatan terkait pelaksanaan seminar GDIC. Silakan Mbak closing statementnya. Makasih buat Pak Urip. Iya, ini mewakili mungkin dari Ketua Divisi Publikasi Karya Tulis Ilmiah di GDIC. Tadi Bu Ade sudah menginvite untuk join GDIC. Saya izin untuk menyampaikanlah pesan Pak Urip karena beliau sebenarnya berharap untuk bisa hadir di sini bersama kita. Beliau berpesan, Bapak Ibu, ayo semuanya daftar GDIC bersama-sama, dan setelah GDIC pun silakan dilanjutkan untuk ikut menerbitkan artikelnya di Proceeding.
yang diterbitkan oleh Atlantis Press, karena prosedur internasional ini bahkan bisa dikonversi setara dengan terbit di Sinta 3, Bapak Ibu. Oh, Sinta 3 ya? ya? Oke. Sama. Jadi benar-benar itu. Jadi Sinta 3 ya, bukan Sinta 2 ya? Sinta 3 Sinta 2 sama Sinta 3 sebenarnya. Jadi nilainya itu sama Bapak Ibu. Jadi sayang banget sebenarnya ini kita udah ada ranahnya ya Bu Ade ya. Tinggal kita abstrak tadi yang kita presentasikan di GDIC, ya kita lebih detailkan lagi menjadi bentuk artikel. Yuk sama-sama kita terbitkan di proceeding oleh Atlantis Press. Harusnya closing statement ya tadi ya. Iya, ini gara-gara tadi. saya mau tanya ini buat sahabat Unja nih. Sehingga ini kalau teman-teman Bu Ade ini punya luaran Sinta 2, kalau ikut registrasi di GDIC 4 kemudian terbit di proceeding terindeks UAS, itu berarti dipersamakan dengan luaran Sinta 2 itu, jurnal Sinta 2 dan 3 ya. Sinta 2 sampai dengan Sinta 3. Artinya itu bisa mengakomodir janji luaran kita dong Bu Ade. Kalau dia memang mengarah kepada itu, tentu saja bisa. Kenapa tidak? Ini yang harus ditunggu, yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para penggiat luaran. Baik, demikian bincang-bincang kita terkait GDIC 4 di tahun 2002 ini bersama Ibu Dr. Ade Oktavia SEMM dan Mbak Raisa MED. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa sahabat Unja untuk kesan-kesan sahabat hebat.